Alhamdulillah kita bersama-sama dapat berjumpa di dalam kajian agama via Zoom ini dalam keadaan iman dan Islam serta sehat walafiat. Jadi dengan adanya Zoom ini sepertinya kita mengamalkan ajaran Quran itu wasiqal ladzina amanu, orang-orang yang beriman itu masuk surga ilal jannati zumaro, masuk surga dengan sama-sama menggunakan Zoom, kira-kira begitu. Tapi ini tafsir yang otak-atik gadok saja. Zumaro artinya bersama-sama, berjamaah masuk surga, dan mudah-mudahan pengajian Zoom ini menjadi sarana kita untuk masuk surga berjamaah. Amin. Yang kedua, ya memang ini pengajian daring ini memang kadang-kadang terasa garing ya. Apalagi pengajian daringnya di rumah masing-masing. Gitu. Ya kalau pengajian Ramadan ini garing karena nggak ada hidangannya, nggak ada maidah. Biasanya kalau tidak daring kan di depannya ada yang bisa dinikmati, ada camilan. Gitu. Kemudian yang berikutnya ya garing karena memang walaupun melihat muka, tetapi kalau tidak melihat dari dekat itu rasanya juga kurang akrab. Tapi tidak apa-apa, ini saya kira sebuah kecerdasan yang saya kira COVID ini kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan kesalehan virtual. Kesalehan virtual itu adalah kita ini senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita dengan jalan virtual seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya COVID ini terjadi sebelum ada internet. Video apa enggak tahu. Ini terjadi sebelum ada Zoom. Sehingga ini saya kira salah satu contoh bagaimana teknologi berperan penting di dalam membantu kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan senantiasa bersilaturahim satu dengan yang lainnya. Mungkin ke depan bisa ada lagi teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan upaya kita belajar melalui jalur-jalur media atau cara-cara virtual seperti ini. Saya menyampaikan terima kasih pada Pak Rektor atas kesempatan bersilaturahim, walaupun ya memang ngaji di rumah masing-masing pakai Zoom juga kadang-kadang masalah sendiri karena ada yang kemudian tidak di-mute gitu. Kadang-kadang dibilang di-mute juga nggak tahu, nggak ada tulisan mute kok, yang ada mute. Nah ini juga saya kira untuk pelajaran baru juga. Gitu. Nah saya akan bahas tema tanya jawab ya, atau hanya ceramah tunggal, nggak pakai tanya jawab. 10 menit terakhir ada tanya jawab. Waktunya ini sampai 11:04 kita. Oke, ya siap. Baik. Nanti tanya jawabnya lebih banyak juga nggak apa-apa. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi kita umat Islam tentu melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah bagian dari panggilan iman. Sehingga dalam situasi apapun, kita tentu berusaha melaksanakan ibadah puasa itu dengan imanan wahtisaban. Dengan sepenuh iman kita dan dengan seikhlas menunaikannya karena Allah. Karena itu dalam situasi yang bagaimanapun, di musim apapun, kita harus senantiasa berusaha untuk menunaikan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang punya pengalaman tinggal di negara 4 musim, mungkin merasakan bagaimana puasa di musim yang berbeda-beda. Ada yang mungkin mengalami puasa di musim dingin, atau di musim panas, atau puasa di musim semi, atau di musim gugur. Sekarang sebagian saudara-saudara kita yang di 4 musim itu, khususnya di belahan bumi utara, di Eropa, Amerika, dan seterusnya itu mulai puasa di musim semi sebenarnya.
ya tentu itu lebih panjang dari puasa kita di sini. Tapi saudara-saudara kita yang di Australia itu agak lumayan enak sekarang ini karena mereka puasa dalam situasi yang sudah mulai agak dingin, sudah mulai masuk musim gugur mendekati musim dingin. Nah, oleh karena itu maka dalam situasi apapun puasa ini harus kita tunaikan dengan sepenuh iman dan dengan mengharapkan ridha Allah. Nah, termasuk kita yang di Indonesia ini juga harus melaksanakan puasa kita dengan iman dan wahtisaban itu walaupun dalam suasana COVID. Nah, dalam suasana COVID ini sebenarnya juga tidak merubah tuntunan syariat puasa kita itu. Karena semuanya sudah sangat jelas, tetapi yang kadang-kadang menjadi perbedaan adalah bagaimana kita menyikapi berbagai tradisi yang kemudian seakan-akan hilang ketika kita berpuasa dalam suasana COVID ini. Kita sudah merasakan misalnya berbagai acara tarhib Ramadan yang sebelumnya dan biasanya kita laksanakan dengan pengajian-pengajian dan juga silaturahim, itu sekarang tidak bisa dilaksanakan karena ada social dan physical distancing. Walaupun bagi orang Indonesia ini juga menjadi bagian dari mereka berhumor-humor ria juga kan. Tanya apa itu artinya physical distancing dan social distancing, ya Pak Suko ya Pak Rektor. Katanya kalau physical distancing itu untuk jurusan IPA katanya. Kalau social distancing itu untuk jurusan IPS katanya gitu. Lah kok Bapak kok nggak ada distancing? Ya, saya soalnya jurusan bahasa jadi nggak ada distancing katanya gitu. Nah, ini cara orang Indonesia saja untuk bisa gembira dalam suasana yang begitu rupa. Sehingga beberapa tradisi yang sebagian memang merupakan pengamalan agama juga tidak bisa kita laksanakan sebagaimana biasa. Misalnya tarawih yang biasanya kita laksanakan berjamaah di masjid, ya bagi kita warga persyarikatan ada anjuran dari PP untuk sebaiknya kita sholat di rumah saja, baik secara munfarid atau secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah. Kemudian yang memang masih menjadi perdebatan dan belum selesai itu soal sholat Jumat. Misalnya karena dianjurkan untuk sholat zuhur saja di rumah dan tidak menunaikan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Kemudian yang berkaitan dengan tadarus misalnya, itu juga biasa kan kita ini tadarus di masjid atau di musola atau di rumah masing-masing. Tetapi amaliyah itu tetap bisa kita laksanakan semuanya. Menjadi persoalan itu karena sebagian dari kita ini sudah berurat berakar mengamalkan agama secara komunal. Walaupun mungkin beragama yang komunal itu tentu pengertiannya berbeda dengan beragama secara berjamaah dan beragama sesuai dengan tuntutan syariah. Banyak hal yang selama ini menjadi bagian dari pengamalan agama itu kan dilaksanakan dengan pendekatan komunalisme. Yang karena komunal maka nuansa tradisinya lebih kuat daripada tuntunan syariatnya. Soal sholat Jumat misalnya itu kan sudah jelas hadisnya cukup kuat bahwa kalau memang sedang terjadi musibah maka sholat Jumat itu bisa diganti dengan sholat zuhur berjamaah maupun sholat zuhur sendiri. Tapi ini kan kemudian muncul pemahaman lah kalau sekali nggak apa-apa, kalau 3 kali bagaimana? Sehingga ini kan kemudian menimbulkan diskusi yang panjang. Tapi ada sisi positifnya yang menurut saya memang menjadi bagian penting hikmah dari COVID ini adalah kita kemudian memperdalam agama itu secara lebih bersungguh-sungguh. Karena selama ini ya sudah kita mengamalkan agama itu secara taken for granted. Banyak masyarakat yang mengamalkan agama itu tidak memahami dalilnya, begitu ada dalil yang berbeda, itu menyikapinya luar biasa keras. Soal misalnya bacaan adzan
dirubah dari hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu kemudian dirubah menjadi sholatlah di rumah itu juga banyak yang tidak tahu, termasuk saya juga awalnya tidak tahu kalau ada bacaan adzan yang bunyinya shollu fi buyutikum, untuk sholatlah di rumah-rumah kamu itu. Setelah ada COVID baru kemudian belajar bahwa ternyata dalam situasi di mana sedang ada bencana, bacaan adzan itu boleh dirubah. Gitu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak pernah, atau bagi saya pribadi belum pernah saya pelajari sebelum ada COVID ini. Sehingga nilai positifnya adalah kita lebih meningkatkan pemahaman agama kita. Kalau soal tarawih mungkin relatif lebih mudah menjelaskannya, karena hadis-hadis sahihnya memang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu juga para sahabat di masa awal, sahabat Abu Bakar, bahkan Umar di masa awal itu memang lebih banyak menunaikan sholat tarawih itu di rumah bersama keluarga atau sendiri. Kemudian dalam riwayat yang sahih, Rasulullah Muhammad itu kan hanya tarawih secara berjamaah 3 kali saja. Selebihnya beliau tidak melaksanakan berjamaah di masjid. Dan ini relatif mudah menjelaskannya dibanding dengan yang sholat Jumat itu. Karena memang juga hadis-hadis yang menjelaskan mengenai sholat di masjid juga sahih, sholat yang di rumah juga sahih. Cuma memang ada yang tetap ngotot ke masjid karena komunal itu. Nah, kalau pemahaman kita bahwa beragama itu adalah melaksanakan syariat, maka walaupun rasanya tidak marem gitu, kalau memang syariatnya begitu, ya itulah yang kita laksanakan. Dan jangan kita berpendapat bahwa melaksanakan syariat yang tidak seperti lazimnya atau tidak seperti biasanya itu kemudian kita melanggar syariat itu sendiri, atau kemudian kita memaksakan diri untuk melaksanakan sesuatu yang justru secara tekstual mungkin melaksanakan syariat, tapi sesungguhnya itu merupakan bentuk maksiat karena kita melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah. Nah, ini saya kira juga penting untuk menjadi kesadaran kolektif kita bersama-sama. Nah, demikian pula dengan misalnya tadarus. Tadarus itu kan juga kalau kita baca di dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang membahas tentang itu. Tujuannya adalah agar kita ini memperdalam Al-Quran. Yang tadarus itu dilakukan sebagai bagian dari amaliyah Ramadan, yang memang kalau kita baca dalam beberapa riwayat, Rasulullah Muhammad itu setiap malam itu tadarus bersama-sama dengan malaikat Jibril. Dan di dalam hadis disebutkan setelah Rasulullah Muhammad itu bertemu dengan Jibril, beliau langsung meningkatkan sedekahnya. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, Rasulullah Muhammad adalah seorang yang dermawan, dan kedermawannya itu semakin meningkat pada bulan Ramadan, terutama setelah bertemu dengan Jibril. Nah, tetapi memang perintah tadarus itu ada di dalam Al-Quran, dan tadarus itu memang tidak harus kita khususkan pelaksanaannya pada bulan Ramadan. Tapi biasanya kita menggunakan istilah tadarus itu hanya kalau bulan Ramadan, yang kalau di kampung saya di Kudus itu disebutnya dengan darusan gitu. Ayo darusan gitu. Yang darusan itu kan sudah menjadi tradisi sebenarnya. Karena orang baca Quran, kemudian ada yang mendengarkan. Nanti kalau lafadz yang bunyinya setan, nanti ada yang sebelahnya bilang laknatullah. Nanti kalau ada yang lafadz yang menyebut nama Nabi itu alaihissalam gitu, dan seterusnya. Itu sudah menjadi tradisi itu. Yang menjadi bagian dari syariat adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil dan melakukan tilawatil Qur'an. Membaca Quran dengan tartil itu ya membaca dengan pelan-pelan, dengan sepenuh jiwa, dengan penuh rasa iman, kemudian kita resapi bacaan itu, kemudian kita berusaha untuk memahami artinya, dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Itulah yang disebut dengan warattilil Qur'ana tartila. Itu saya temukan di dalam 2 ayat yang menjelaskan mengenai membaca dengan tartil itu. Satu ayat hubungannya dengan sholat malam, di surat Al-Muzammil. Kemudian satu ayat di dalam surat Al-Furqan,
dalam hubungannya dengan penjelasan dan penegasan mengapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Karena orang-orang kafir pada waktu itu, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi pada waktu itu mengkritik kenapa Quran tidak diturunkan secara sekaligus seperti kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian disebutkan di dalam ayat itu, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur itu agar Quran itu tertanam kokoh di dalam hati sanubari kamu dan agar kamu membacakannya dengan pelan-pelan, dengan sepenuh jiwa dan dengan bacaan yang benar. Kalau Lamia Al-Faruqi itu menerjemahkan tartil itu dengan menyanyikan Al-Quran. Jadi membacanya seperti orang sedang bernyanyi, tentu dengan penjiwaan yang sepenuh jiwa, kemudian dengan pembacaan yang juga benar. Sehingga karena itulah maka kemudian para ahli itu, para ulama itu mengembangkan ilmu tajwid dan ilmu qiraah agar kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Tapi kemudian ketika ada anjuran supaya tadarusnya di rumah saja, itu juga ada yang kemudian memberikan kritik yang bermacam-macam, termasuk ini upaya menjauhkan umat dari masjid dan sebagainya. Padahal itu tuntunan yang juga tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang terakhir, dan mungkin nanti ini juga bagian dari sesuatu yang menjadi diskursus saya kira, adalah amalan di akhir Ramadan, khususnya adalah takbir dan juga nanti Idul Fitri. Ini yang nanti biasanya juga akan ramai, biasanya kan itu ada takbiran. Takbiran, bahkan umat Islam ini malah menjadikan takbiran itu sebagai bagian dari syiar dengan takbir keliling dan sebagainya. Kemudian juga Idul Fitri nantinya bagaimana ini? Apa kita harus melaksanakan sholat Idul Fitri seperti biasa di lapangan atau tidak Idul Fitri, atau Idul Fitri di rumah saja begitu? Karena ternyata untuk sholat Jumat itu saya juga sudah mendapat informasi ada yang sudah melaksanakan sholat Jumat itu berjamaah di rumah. Bapaknya menjadi khotib, kemudian muadzinnya itu anaknya, makmumnya jamaahnya itu istri dan anak-anaknya. Ini kan menjadi sebuah realitas baru itu. Bahkan ada yang kemudian jamaah dengan video. Jamaah dengan video di mana dia makmum kepada imam yang tidak satu tempat dengan dia. Ini jamaah, saya tahu kalau ada yang jamaah dengan video karena dalam sebuah ceramah begitu ada seorang ibu yang bertanya, Ustadz gimana, saya kan jamaah dengan video pakai virtual begitu, kemudian belum selesai sholatnya sinyalnya hilang, putus gitu. Ini bagaimana sholat saya ini? Saya baru tahu bahwa ibu ini sudah melaksanakan jamaah dengan imam lewat video dan dengan menggunakan jaringan virtual begini. Saya ya itulah Bu, sebagian ulama kenapa tidak membolehkan jamaah dengan video itu, karena video itu sinyalnya bisa hilang. Tapi karena ibu sudah sholat, ya sudah lanjutkan saja sholatnya seperti sholat masbuk. Ketika imam sudah selesai, rakaat kita belum selesai, ya sudah kita sempurnakan sampai selesainya sholat itu. Sekarang juga sudah mulai ada wacana juga, nanti gimana kalau sholat Idul Fitrinya pakai Zoom saja gitu. Nah, kalau soal seperti itu nanti bisa jadi antara imam dengan makmum itu posisinya bisa berbeda. Bisa jadi makmumnya itu di depannya imam, walaupun dia menghadapi video. Nah, ini tugasnya Pak Ketua PDM ini dan dosen-dosen Al-Islam Muhammadiyah untuk nanti memberikan jawaban. Tapi poin saya adalah bahwa Ramadan di tengah COVID ini memang justru menurut saya lebih memberikan makna tentang hakikat dari Ramadan itu, yaitu kita berusaha untuk menahan diri dan beribadah secara lebih khusyuk dengan mengamalkan tuntunan-tuntunan syariat itu di rumah kita masing-masing. Masih tetap bisa bekerja, masih tetap bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua itu juga memang mendorong kita untuk lebih
memperdalam lagi pemahaman agama, seperti yang saya contohkan sebagian tadi, kita memang harus kemudian berijtihad, karena banyak hal baru yang tidak ada contohnya pada zaman Nabi, dan itu menurut faham agama Muhammadiyah menjadi sebab di mana kita harus berijtihad. Nah, karena itu maka makin banyak masalah, itu nanti akan makin banyak produk ijtihad yang kita kemukakan sebagai bagian dari kita mengamalkan ajaran Islam. Kemudian yang terakhir, tentu kita senantiasa berusaha untuk tetap menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita tidak hanya bertakorup kepada Allah, tapi juga bertakorup kepada sesama manusia. Jadi bolehlah kita mengikuti anjuran pemerintah social distancing gitu dan physical distancing, tetapi jangan sampai komitmen kita untuk membangun ukhuwah, membangun kerukunan itu kemudian menjadi hilang. Kita tetap membangun hubungan yang dekat itu. Closing dalam pengertian mendekat, bukan menutup, tapi mendekat dengan berbagai amal-amal, terutama dalam situasi sekarang memang banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan dan banyak yang berubah status secara ekonomi dari kelompok kelas menengah sekarang menjadi kelompok kelas bawah gitu. Kemudian berubah status dari kelas bawah menjadi kelas fuqara masakin. Itu jumlah mereka sekarang ini meningkat, dan saya kira juga diprediksi bahwa walaupun pada waktunya nanti COVID ini akan berakhir, tetapi dampak ikutan dari COVID itu memang akan terjadi dalam waktu yang cukup lama, dan ini saya kira menjadi bagian dari bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Ramadan itu sebagai manusia yang bertakwa, adalah manusia yang senantiasa berderma dan manusia yang senantiasa memberikan perhatian untuk bisa meringankan dan membantu sesama, tapi juga manusia bertakwa adalah manusia yang senantiasa belajar dan senantiasa meningkatkan kualitas diri dengan terus-menerus kita melakukan berbagai kajian, baik yang berhubungan dengan agama maupun kajian keilmuan yang lainnya. Kita diberikan pelajaran oleh COVID ini betapa ilmu itu memang menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan ilmu itu dalam beberapa hal juga memang menjadi pemandu bagaimana kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan syariat. Saya kira begitu Pak Rektor yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari pemantik untuk kita berdiskusi pada kesempatan kali ini. Sementara saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufti. 30 menit untuk pengantar. Saya kira ada banyak hal yang didiskusikan. Yang pertama saya berikan kesempatan Dekan Fakultas Agama Islam Pak Isa Ansori yang sudah WA saya nomor 1 tadi. Silakan Pak Isa. Teman-teman Pak Rektor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mufti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin dengan sehat walafiat Pak. Nggih, dengan pangestunipun. Pak Mufti, saya tertarik dengan tadi yang panjenengan sampaikan bahwa memang kita ini sudah terlanjur terbiasa beragama secara komunal gitu. Ya. Memang nampaknya ritual kita itu memang kemudian menjadi ritus-ritus kita itu kemudian menjadi ritual-ritual semata. Akhirnya begitu ada persoalan semacam ini kemudian ada yang hilang rasanya dari beragama itu. Karena perasaan bersama beragama itu tentu memang tidak bisa dipungkiri kan Pak Mufti, memang menjadi bagian dari agama gitu. Jadi rasa yang hilang itu memang menjadi bagian dari agama. Nah, yang sebenarnya ingin saya tanyakan bukan di saat Ramadan ini, tetapi kira-kira nanti post coronavirus ini, kira-kira menurut panjenengan cara beragama kita ini, apakah kemudian memunculkan fenomena baru
Jadi karena ini kan kurang lebih 4-5 bulan begitu paling cepat melihat perkembangan di dunia yang sudah ada itu untuk proses healing. Tapi 4-5 bulan itu saya kira juga nanti akan membentuk karakter baru dalam beragama, saya kira di post coronavirus ini. Nah, kira-kira seperti apa Mbak Mukti begitu itu. Sekalipun demikian dalam pendekatan fikih kan orang bilang al hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi itu kemudian ada fenomena baru yang tidak hanya dasar itu yang dipakai. Ya. Baik, terima kasih. Monggo langsung aja Pak Mukti. Langsung ya Pak, supaya tidak lupa ya. Nggih, monggo. Nah, karena kadang-kadang memang Zoom ini membuat kita kadang-kadang lupa kalau tidak langsung dijawab. Yang pertama begini, kalau kita ikuti teori mengenai agama, itu kan memang ada kelompok esensial, ada kelompok fungsional, dan ada kelompok simbolis. Nah, apa yang kita rasakan sekarang kaitannya dengan beragama yang selama ini selalu komunal kemudian tiba-tiba jadi individual itu adalah penjelasan secara empiris bagaimana teori simbolis itu memang bisa menjadi salah satu cara mengapa orang tidak selalu mudah untuk dalam beragama itu berubah dari tradisi. Tetapi dalam kaitan ini pula kita juga melihat bahwa apa yang selama ini kita sebut sebagai agama sesungguhnya adalah tradisi-tradisi yang dia diciptakan bukan sebagai sesuatu yang melekat dalam substansi ajaran agama itu. Jadi misalnya buka bersama, itu kan sebenarnya tidak ada tuntunannya kan sebenarnya. Tetapi kalau Ramadan nggak ada buka bersama itu kok rasanya ada yang kurang. Sehingga sekarang ini kan tidak ada fenomena PPT. PPT itu para pencari takjil itu enggak ada itu karena enggak ada buka bersama. Kalau dulu kan wah ini Pak Rektor dan semua sudah sibuk menyiapkan buka bersama, bahkan harus menyusun harus buka bersama di mana saja. Yang itu juga sebenarnya merupakan fenomena baru juga buka bersama itu yang di Indonesia itu kemudian malah menjadi bagian dari acara politik kalau penyelenggaranya adalah para politisi dan para pejabat. Itu fenomena baru, tetapi karena itu tidak merubah beragama yang komunal itu, orang kemudian santai saja mengikuti itu. Bahkan kalau ada yang tidak melaksanakan dianggap dianggap sebagai asosial gitu. Nah, sekarang kita kemudian berubah dari komunal kepada individual, padahal yang individual itu juga sesuatu yang syar'i. Nah, dalam konteks ini saya prediksi Pak Ari memang alhamdulillah ya penilaian saya juga mudah-mudahan penilaian subjektif saya ini penilaian yang benar gitu. Faham agama Muhammadiyah itu yang sejak awal menegaskan supaya kita ini sholat zuhur di rumah saja, tidak jamaah di masjid, tarawih di rumah itu ternyata bagi kalangan kelas menengah yang memang sangat positif terhadap ilmu itu apresiasinya luar biasa. Dan kalau ini kemudian bisa kita jadikan sebagai titik awal untuk kita ini mendakwahkan beragama yang berbasis ilmu, maka ini menjadi tren positif khususnya dalam konteks hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan dan dalam konteks bagaimana agama itu senantiasa menjadi pendorong manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu memperkuat bagaimana kita itu beragama. Jadi kan kita dulu misalnya sering dikritik ketika menggunakan hisab gitu. Karena dianggap hisab itu tidak sesuai sunnah Nabi. Nabi kan melihat langsung dipakai hisab. Tetapi kemudian ada melihat langsung dengan teropong, masih mengikuti Nabi, padahal Nabi nggak pakai teropong. Jadi kalau mengikuti Nabi yang utuh ya jangan pakai teropong dong gitu. Lah ini ngikutin Nabi tapi pakai teropong, menurut saya ya nggak ngikuti juga kan itu. Tapi ya sudahlah. Tapi menggunakan teropong itu juga sesuatu yang menunjukkan bahwa dalam beragama juga terbantu oleh ilmu. Karena ketika teknologi teropong yang dipakai itu semakin canggih, ternyata posisi hilal itu semakin bisa dilihat. Dulu kan awal-awal tahun 70-an, 80-an itu
kalau di bawah 6 derajat itu tidak bisa dilihat walaupun sudah pakai teropong gitu kan. Karena teropongnya mungkin nggak canggih gitu. Di kemudian hari kalau di atas 4 derajat walaupun di bawah 6 itu sudah bisa dilihat gitu. Nah, sekarang sudah ada semacam kesepakatan tidak tertulis pada saat Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin itu, kalau posisi hilal itu di atas 2 derajat walaupun di bawah 4 itu sudah bisa dilihat. Nah, seiring waktu nanti, kalau teropong ini juga makin canggih, gitu, jangan-jangan 0, berapa juga sudah bisa dilihat. Sehingga kalau kemudian 0, berapa sudah bisa dilihat, maka perbedaan antara ahlul ro'yi dengan ahlul hisab ini sudah semakin bisa dihilangkan dengan teknologi itu. Gitu. Nah, maksud saya, kalau ini bisa kita dorong sebagai sebuah tren positif bahwa memang dalam beragama itu kita harus menggunakan ilmu, maka selesainya Ramadan ini akan memang merubah bagaimana cara kita beragama. Ya, kalau kita dari organisasi ya berharap bahwa warga Muhammadiyah akan bertambah karena agama ini menjadi agama yang memang tidak anti kepada ilmu. Dan ternyata kita juga, mohon maaf ya dalam tanda petik, terbantu oleh kasus-kasus penularan COVID itu justru dilakukan oleh kelompok yang selama ini menentang social distancing dan physical distancing. Sehingga kemudian ini bisa menjadi pembuktian empiris gitu, betapa ilmu itu menjadi penting dan betapa beragama itu tidak bisa menanggalkan dan meninggalkan ilmu. Nah, kalau kemudian ini juga kita dorong sebagai sebuah kajian, maka kajian interdisipliner dalam memahami agama ini menjadi sangat penting. Nah, mohon maaf, saya kemudian agak melebar lagi mengenai misalnya definisi-definisi kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan, sebutlah misalnya sesuatu yang sudah baku. Misalnya begini Pak Ari, definisi kita mengenai najis. Definisi kita mengenai najis itu kan selalu fikih lama, classical Islamic jurisprudence gitu kan, yang selalu kita bagi 3 kan, selalu ada najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladhah. Kalau mukhafafah kan selalu, contohnya itu adalah, mohon maaf misalnya pipisnya anak-anak yang belum mengkonsumsi kecuali air susu ibu gitu kan, kemudian mutawasitoh, seterusnya, dan kalau mughaladhah itu selalu contohnya itu anjing atau babi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Bapak-Ibu ada yang ahli virus atau ahli mikrobiologi, kira-kira kalau misalnya ada makhluk-makhluk yang dia itu dalam tubuh kita ini berbahaya, tapi tidak dalam masuk kategori yang disebutkan sebagai najis menurut definisi ulama lama, itu bisa kita sebut itu najis apa tidak? Ini pertanyaan yang agak usil ini, tapi saya kira itu menjadi bagian yang tidak boleh kita biarkan. Fikih-fikih lama misalnya Pak Ari itu menyebut kalau air hujan itu kan suci mensucikan, gitu kan. Air hujan itu kan suci mensucikan. Nah, sekarang setelah kita membaca riset WHO, ternyata kan COVID ini kan corona ini, virus corona ini kan tidak hanya hidup menempel di tubuh manusia dan kemudian menular melalui cairan-cairan yang keluar dari tubuh kita, tapi juga bisa melalui udara, karena ternyata kan corona itu sekarang bisa hidup di udara, bahkan katanya sudah bisa hidup 8 jam itu di udara itu. Nah, kalau kemudian situasi seperti ini, air hujan itu jangan-jangan mengandung corona. Nah, kalau air hujan itu mengandung corona, apakah kita masih bisa mengatakan air hujan itu juga air yang suci mensucikan? Tapi ini usil saja ini karena semuanya kan dosen ya, jadi mumpung saya ada kesempatan usil, saya sampaikan ini. Nah, maksud saya, banyak hal menyangkut agama itu memang harus kita perkuat dengan ilmu. Sehingga definisi mengenai najis itu harus kita lihat ulang. Termasuk misalnya yang lain, definisi mengenai balik dan sebagainya itu. Nah, kalau hadas saya kira juga sudah relatif jelas ya hadas itu. Tapi kalau beberapa hal yang selama ini sudah kita anggap sebagai fikih itu kan memang bisa berubah kan fikih itu. Termasuk misalnya tidak ada yang menyebut debu itu sebagai najis gitu. Malah tayamumnya dengan debu gitu. Nah, kalau debunya itu mengandung zat-zat yang berbahaya gimana gitu. Nah,
Nah, kalau tren ini bisa kita dorong, Pak Ari, Pak Rektor, dan Bapak-Bapak, para dosen, para ilmuwan ini, saya kira beragama itu memang akan menjadi begitu ilmiah dan begitu kuat bertaut dengan ilmu pengetahuan. Nah, dalam kaitan inilah menurut saya, kalau tren ini juga bisa dilanjutkan, saya kira Pak Rektor bisa mulai mengembangkan itu virtual office. Gitu. Yang kalau pakai virtual office, maka penggunaan listrik di kampus akan mulai berkurang. Gitu. Sehingga mengalami terjadi efisiensi listrik yang katanya mau naik sampai 50%. Katanya. Nah, maksud saya, ini kan sebuah perubahan juga. Gitu. Dan ternyata, revolusi industri 4.0 yang selama ini disebut banyak orang itu, sekarang kita dipaksa untuk masuk kepada revolusi itu dengan memang menggunakan media yang berbasis digital ini sebagai bagian dari kita tidak hanya berbisnis kan kemudian. Selama ini kan digital itu dikaitkan dengan bisnis. Sekarang digital itu berkait dengan agama, termasuk mendalami agama, dan termasuk tadi Pak Ari mulai ada yang usil, Pak Isa itu misalnya bagaimana kalau kita ini berjamaah dengan imam yang tidak satu majelis, tetapi cukup pakai video. Gitu. Nah ini kan baru ini, sebelum ada begini, tidak ada itu pertanyaan seperti itu, dan juga tidak ada yang melakukan seperti itu. Nah kira-kira begitu Pak Isa Ansori, tanggapan saya atas yang Bapak sampaikan tadi. Saya kira Fakultas Agama akan mulai banyak riset kali ini mungkin. Oke, makasih Pak Muti. Terima kasih Pak Rektor. Pak Isa puas nggih? Nggih, nyampun Pak Rektor. Nggih, belajar ujian disertasi jadi. Oke, baik. Penanya kedua Pak Asror ya. Pak Asror Kepala Biro Akademik. Saya persilakan Pak Asror. Oke. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati, saya sangat tarik penjelasan justru pada penjelasan kedua yang luar biasa. Ada istilah keusilan, kemudian terutama terkait dengan definisi lama yang sifatnya fikih itu yang konvensional. Nah, saya kira kalau di forum ini itu luar biasa cocok Pak. Nah ini menjadi masalah bagi saya misalnya, yang kebetulan kalau di kampung kan punya tanggung jawab sebagai ketua takmir. Ketua takmir yang kebetulan masjidnya ada di tengah-tengah di kampung, walaupun masjid Muhammadiyah ada di kampung. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Mutu tadi di awal, terutama karena menyangkut nilai rasa kata Pak Isa tadi. Jadi nilai rasa beragama yang sudah mendarah daging. Nah, jamaah yang kebetulan ada di masjid saya ini campur-campur Pak Muti. Masjidnya memang Masjid Muhammadiyah, tapi campur-campur. Justru jamaah Muhammadiyahnya terbatas. Di luar Muhammadiyah itu yang cukup besar. Jadi kelompok di luar Muhammadiyah. Nah ini menjadi persoalan setiap kami menjelaskan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, misalnya terkait dengan meniadakan aktivitas secara berjamaah di masjid, itu menjadi problem. Kalau yang lain mungkin karena perbedaan menjadi masalah karena perbedaan pemahaman keagamaannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena kebetulan cukup besar di luar Muhammadiyah menjadi jamaah kami. Nah, mohon mungkin ini arahan-arahan yang praktis yang bisa kami lakukan. Karena sampai sekarang kami juga masih mendua ini dalam mengambil keputusan ini. Karena tuntutan jamaahnya. Saya kira itu Pak Muti. Terima kasih. Monggo Pak Muti. Saya kira yang Bapak sampaikan itu tidak hanya terjadi di masjid Bapak. Saya mengamati secara nasional. Ini juga rupanya terjadi di banyak masjid dan juga di banyak warga Muhammadiyah. Tapi kalau saya boleh menyampaikan sekedar pandangan dan apa yang sudah saya lakukan. Yang pertama tentu mari kita ajak masyarakat itu untuk mengamalkan agama berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang kita menyebutnya di Muhammadiyah itu makbulah. Yang dapat dijadikan sebagai
dasar untuk kita ini beristimbat maupun di dalam kita ini beristidlal. Nah, problemnya selama ini kan tadi Pak Abror, kita itu beragama secara taken for granted itu. Orang menyebut dalam teori sosiologi agama itu namanya communal piety, kesalehan yang komunal. Itu kan pada konteks tertentu, mohon maaf misalnya, kalau misalnya sebagian masyarakat itu ada acara takziah yang tidak pakai tahlilan. Itu kan juga susah untuk kita yakinkan bahwa itu sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Nah, atau misalnya berbagai macam tradisi keagamaan yang memang sekarang sudah berkembang. Nah, karena itu maka langkah yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan berbagai amaliyah yang ada itu dengan dalil-dalil yang makbulah. Saya ada contoh misalnya dalam sebuah kesempatan itu ada mahasiswa saya di UHAMKA itu menyoal ketika ada bencana, tempat terbaik untuk berlindung itu di masjid. Saya kira hadis ini juga tiba-tiba populer ketika ada corona ini, gitu kan. Hadis ini tiba-tiba populer itu. Nah, tapi ada yang menarik memang, ini teori media, Bapak Ibu yang menekuni komunikasi bisa menjelaskan. Sebuah informasi itu bisa membentuk opini kalau dia menjadi informasi yang pertama. Jadi dia keluar awal sekali. Kemudian yang kedua, informasi itu mengalami proses repetisi dengan penyebaran yang begitu cepat. Nah, permasalahan kita itu kan hadis-hadis yang dhaif di seputar bencana ini muncul lebih dulu dibandingkan dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, karena itu memang tidak mudah kemudian menjelaskannya. Tapi kemudian ketika kita mencoba menjelaskan bagaimana menilai sebuah hadis, tidak usah pakai pendekatan ilmu rijalul hadis yang agak complicated itu. Kita menggunakan pendekatan ilmiah saja. Pendekatan ilmiah itu kan dipakai oleh para ahli hadis untuk menilai kualitas hadis. Sebuah hadis itu bisa dinilai kuat kalau dia sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan akal yang sehat. Itu. Nah, karena itu maka dalam kasus ini, oke lah karena dia kuliah di UHAMKA, saya jelaskan bahwa hadis itu dhaif. Saya sebutkanlah nama orang yang dalam rangkaian sanad itu disebut oleh para ulama sebagai orang yang lemah. Tapi yang kedua kemudian dengan logika sederhana saja, kalau memang tempat berlindung ketika sedang ada bencana di masjid, kenapa kalau ada gempa bumi kok keluar dari masjid? Kenapa tidak bertahan di masjid saja? Teorinya kan kalau memang itu tempat berlindung ya sudah jangan keluar, tapi kok lari keluar? Karena saya pernah sedang khutbah begitu, di tengah khutbah itu sedang ada gempa, lari itu jamaahnya itu. Padahal ada satu menyebutkan tempat berlindung itu di masjid. Nah, penjelasan-penjelasan seperti ini itu perlu kita sampaikan dan bukan bermaksud untuk mengatakan seseorang itu salah atau tidak, tetapi ini bagian dari wajadilhum billati hiya ahsan itu, Pak Asro. Nah, kemudian yang ketiga, barulah kemudian kita sampaikan mengenai bagaimana kita itu sahabat agama itu. Dan ternyata kita selama ini kan mohon maaf lebih banyak menerima pendapat itu karena golongannya atau karena ashabnya itu daripada dari sumber aslinya. Nah, kalau sudah kepada Quran ini kan sudah Quran dan hadis ini kan sebenarnya orang bisa keluar dari organisasi masing-masing. Nah, cuma kadang-kadang walaupun sudah ada di dalam Quran dan hadis itu karena komunalitas dan kemudian komunitas itu meningkat menjadi ashabiyah itu kadang-kadang oh ini kan fatwa Muhammadiyah, saya kan tidak Muhammadiyah. Nah, ini memang menjadi persoalan. Tapi menurut saya marilah kita ajak bahwa beragama itu harus berdasarkan dalil-dalil dan berdasarkan referensi yang memang kuat atau dalam bahasa Muhammadiyah itu adalah yang makbulah itu. Kemudian yang terakhir ya kita kembalikan kepada pilihan masing-masing. Kalau Bapak tidak mau ikut tidak masalah. Ini soal amaliyahnya. Tetapi soal menggunakan tempat ibadahnya itu
itu menurut saya harus pakai pendekatan organisasi. Menurut saya memang kita harus pakai pendekatan organisasi. Orang memang bisa saja mengkritik organisasi itu, tetapi salah satu tujuan dari organisasi itu kan supaya kita bisa ada regulasi bersama yang itu bisa menjadi bagian dari rules and regulation di dalam kita melaksanakan berbagai aturan itu. Nah, karena itu maka yang terjadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yang bersangkutan itu mencari tempat lain untuk melaksanakan ibadah. Kemungkinan yang kedua dia bisa menerima penjelasan kita. Nah, tentu dalam kaitan ini Bapak jangan merasa gagal karena tidak bisa meyakinkan. Karena jangankan Pak Asror atau kita sekalian, Nabi Muhammad saja itu kan dalam tanda petik ya, itu tidak bisa juga meyakinkan semua orang untuk menerima Islam sebagai agama yang benar. Sehingga kemudian banyak ayat yang di dalam Quran itu menjelaskan kalau mereka sudah kamu berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, kemudian masih tidak mau beriman, ya sudah, fa'in tawallau fa'innama alaikal balagul mubin. Kalau mereka itu masih berpaling, maka tugas kamu adalah menyampaikan risalah itu dengan sejelas-jelasnya, dan kamu tidak perlu merasa berdosa karena tidak bisa meyakinkan mereka, karena tugas sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, kalau sudah begitu, Pak Asror, Bapak bisa tidur nyenyak. Tidak usah mikir mereka yang nggak mau ikut itu. Nah, cuma biasanya memang itu mengikuti tingkat kecerdasan memang Pak, mohon maaf. Kadang-kadang kan ada orang yang memang dia itu mau menerima kalau ada buktinya. Buktinya mana kalau virus ini ada? Itu kan tidak bisa dijelaskan, masa kemana-mana bawa mikroskop. Padahal karena virus ini kan yang bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, tapi kemudian ketika menjelaskan bahwa ada yang kemudian terdampak karena dia berinteraksi dengan orang katanya sehat ternyata terdampak, itulah saya kira bisa menjadi bukti. Karena itu maka ini yang terakhir, memang ada hal di mana dalam kita beragama itu tidak hanya melihat teks hadis atau ayat secara letterlek, tapi juga harus kemudian melihat makosid atau tujuan dari kita beragama itu. Dan karena itu maka sekarang juga memang teori makosid syariah itu kemudian menjadi mengemuka kembali, karena diantara tujuan dari syariat itu adalah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dan untuk mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau itu kemudian kita jadikan sebagai bagian dari bagaimana kita beragama, maka banyak aspek dalam agama itu kan mengandung rukhsah, gitu, mengandung keringanan, dan kemudian bahkan dia tidak sekedar rukhsah dalam kondisi dzaruri, itu bisa merubah ketentuan hukum dari amalan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal kan, atau sesuatu yang awalnya itu halal bisa menjadi makruh dan sebagainya, karena itu berkaitan dengan maqasid syariah dan berkaitan dengan kondisi personal orang yang melaksanakan atau situasi dan kondisi yang dialami masyarakat secara keseluruhan. Saya kira begitu Pak jawaban saya. Mudah-mudahan Bapak bisa lebih tenang gitu. Tidak semuanya ikut maklumat PP. Terima kasih. Berikutnya penanya ketiga Pak Gadung ya. Pak Gadung ya. Pak Gadung. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun Pak Rektor. Assalamualaikum Pak Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa memang masa pandemi ini bukan hanya ujian dalam banyak hal, termasuk ujian dalam beragama dan juga ujian dalam berkeluarga. Bahwa sampai saat ini di beberapa wilayah, di beberapa daerah yang katanya kalau work from home, di rumah saja, interaksi dengan keluarga lebih banyak. Tetapi kemudian banyak fakta yang juga menunjukkan pasca terjadinya work from home ini kemudian muncul beberapa konflik sampai berujung kepada perceraian. Tentu dengan berbagai macam latar belakangnya, karena stres ekonomi, karena KDRT, karena kebosanan, dan yang lain sebagainya. Ngapunten Pak Muti, mohon arahan petunjuk bagi keluarga di internal Muhammadiyah terutama terkait dengan bagaimana upaya peningkatan kualitas keluarga Muhammadiyah khususnya pada masa pandemi, spesifik pada persoalan-persoalan
penyelesaian konflik-konflik keluarga yang mungkin terjadi ketika masa wabah ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Gandum. Iya. Ini juga Monggo, Pak memang Mufti. sebuah masalah memang, sehingga kalau biasanya bapak-bapak ini tidak seluruh waktunya di rumah, ada kesempatan di luar itu, makan di rumah itu enak terus ya Pak, karena ada variasinya makan di luar. Tapi kalau sekarang makan di rumah terus, ibunya juga bingung mau masak apa gitu. Sehingga saya bercanda sama istri saya, sekarang ada menu baru namanya ayam transformer katanya begitu. Ayam transformer itu adalah ayam yang awalnya itu ayam bakar karena belum habis, terus kemudian jadi ayam goreng. Karena belum habis juga, kemudian jadi ayam balado. Itu namanya ayam transformer. Ini kalau memang tidak disertai dengan kerelaan jiwa untuk menerima apapun kreativitas istri dengan kreativitasnya merubah-rubah makanan supaya tidak mubazir itu, kemudian akan menimbulkan ekspresi yang berbeda gitu. Nah, giliran pengen sayur keluarnya daging terus bentar, emang karnivora daging terus itu. Ketika kemudian sayur terus pernah ada daging itu, emang gue herbivora apa kok sayur terus itu misalnya gitu. Juga mungkin ya kan pakai sayur Pak biar sehat, biar enggak gemuk. Emang sapi makan daging, sapi makan sayur terus enggak gemuk. Nah, canda-canda begini ini kalau kita nikmati sebagai bagian dari dinamika menjadi menyenangkan. Tapi kalau canda begitu dinikmati sebagai bagian dari kritik, ya akhirnya berantem. Nah, memang kita harus pandai-pandai ini menata hati selama di rumah, dan kemudian bagaimana kita ini mencari juga kreativitas supaya tidak monoton kegiatannya. Nah, kemudian yang kedua, malah yang dikhawatirkan pemerintah itu sekarang adalah terjadinya baby boomer atau baby booming itu. Karena dengan banyak di rumah itu, sekarang diprediksi akan banyak angka kelahiran yang meningkat akibat dari banyak di rumah. Sehingga selama COVID ini ada yang kirim foto yang agak saru-saru gitu ya. Gara-gara work from home jadi mandi 4 kali dan seterusnya itu. Nah, sekarang tapi yang fenomena kedua ini justru disampaikan oleh orang-orang yang bekerja di pemerintahan, terutama di BKKBN. Gitu. Jadi dikhawatirkan Pak Gandum setelah work from home ini akan terjadi banyak sekali peningkatan angka kelahiran. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini bagaimana yang kita lakukan? Saya kira kita ikuti yang dituntunkan oleh Rasulullah. Di dalam banyak hadis itu kan disebutkan jadikanlah rumahmu itu sebagai tempat ibadah gitu kan. Hadis-hadis yang menyebutkan itu redaksinya berbagai macam, ada yang menyebutkan jangan semua sholat kamu tunaikan di masjid, tapi tunaikanlah sebagian sholat itu di rumahmu misalnya. Kemudian yang kedua ya yang populer saya kira nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran, misalnya terangi rumahmu itu dengan sholat dan bacaan Quran. Sehingga saya kira kesempatan kita di rumah itu bisa kita jadikan sebagai momentum untuk kita lebih meningkatkan kedekatan kita dengan keluarga dan juga kedekatan kita dengan Allah melalui pelaksanaan ibadah-ibadah yang sebenarnya bisa kita laksanakan di rumah. Jadi saya pribadi misalnya Pak, kalau tidak ada COVID ini kan paling buka bersama di rumah itu hari pertama dan hari kedua. Sama nanti hari yang terakhir. Di tengahnya itu kan bisa di Surabaya, bisa di mana gitu. Nah, sekarang setelah COVID ini, sekarang memasuki hari yang keberapa sekarang? 14 ya? 14, Pak. 14 itu saya baru sekali saja tidak buka di rumah itu. Selebihnya bisa terus buka bersama di rumah, dan saya kira ada nilai tersendiri lah gitu, bahwa di rumah itu bisa menjadikan sarana untuk kita bisa lebih dekat. Tapi ya kuncinya tadi Pak, harus disikapi dengan bercanda, disikapi dengan gembira, dan kemudian memang harus ada upaya-upaya kreativitas lah supaya kegiatannya tidak monoton. Kalau yang mau nonton TV terus itu juga bosen, orang acaranya juga itu saja, orangnya juga itu saja gitu.
Kemudian kalau di rumah malah kemudian juga WA terus itu juga memang masalah juga, sama-sama di rumah tapi ternyata nggak berkomunikasi dengan yang lainnya karena pegang HP terus itu. Nah, saya juga kadang-kadang juga merasa udah Ramadan nggak kemana-mana tapi juga Zoom terus gitu. Tapi juga tidak terus sih. Kalau saja, karena kalau tidak ada Zoom begini juga monoton, nulis terus juga capek juga rupanya. Jadi ya memang perlu ada variasi. Saya kira begitu jawaban saya. Terima kasih. Oke, Pak Gendul. Puas nggih? Oke. Masih ada 3 penanya Pak Mukti ini. Nggak apa-apa, nggak dibatasi waktu. Oke. Berikutnya Pak Pak Amri nanti yang ke-6 Pak Amri ya. Pak Amri yang ke-6 ya Pak Rektor. Nanti yang ke-5 Pak. Oke, yang ke-4 Pak Dian Berkah dari Pasca. Silakan. Oke. Pak Dian. Pak Dian. Terima kasih Pak Rektor. Oh iya. Monggo Pak Dian. Terima kasih bisa sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya ke Pak Mufti berkaitan dengan respon praktek keagamaan. Saya ingat dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal-awal mengenalkan tentang arah kiblat, kemudian juga ternyata juga mengalami respon. Tentu respon keagamaan ini juga ternyata dialami kita warga Muhammadiyah. Ya. Saya aktif di pimpinan wilayah, juga aktif di pimpinan cabang. Ternyata lebih capek jadi pimpinan cabang, Pak Mufti. Untuk menenangkan jamaah kita di bawah, persoalan respon keagamaan baru yang kita hadapi. Ya walaupun akhir-akhir ini jamaah semakin mengerti tentang keadaan bagaimana respon kita terhadap wabah COVID. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana perjalanan umat berkaitan perpaduan antara nilai agama dengan sains hingga saat ini, termasuk juga warga-warga di Muhammadiyah, karena kita juga harus betul-betul membina langsung mereka dengan nilai yang terus terkontrol, sehingga betul-betul nilai-nilai kemuhammadiyahan ini bisa dikawal, kemudian betul bisa diterima oleh warga perserikatan di tingkat yang paling bawah. Ya, ini Pak Mufti, ada pengalaman dari Pak Mufti di pusat agar kami ini juga bisa dengan akhlak, dengan kajian yang dalam sehingga bisa menenangkan jamaah di tingkat yang paling bawah. Terima kasih Pak Mufti, Pak Rektor. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Dian. Baik. Baik, terima kasih. Kalau saya membuat pemetaan sederhana, respon umat Islam terhadap berbagai fatwa agama yang disampaikan oleh Muhammadiyah, oleh MUI dan berbagai ormas yang lain itu bisa saya kelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah umat yang memang mereka itu sudah menjadi bagian dari anggota organisasi yang dia akan cenderung untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh pimpinan organisasinya itu. Tetapi terkait dengan ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah kelompok yang mengikuti pendapat ulama dalam organisasi secara individual. Kemudian yang kedua adalah ulama dalam organisasi secara institusional. Misalnya kalau ini kita ikatkan dengan misalnya saudara kita NU. NU itu ada yang disampaikan oleh PBNU secara institusional, tapi juga ada yang disampaikan oleh para kiai secara individual. PBNU misalnya Pak Said Akil itu menyampaikan supaya tarawih di rumah, kerja di rumah, semuanya di rumah. Tapi tiba-tiba Habib Lutfi itu menyampaikan enggak usah di rumah, di masjid. Nah ini kan contoh bahwa dalam satu organisasi juga bisa berbeda gitu. Nah pada level tertentu ini juga dialami Muhammadiyah, walaupun tidak sekompleks NU ya masalah. Karena juga di Muhammadiyah ini kadang-kadang apa yang disebut sebagai kiai di Muhammadiyah itu
itu lebih dipatuhi daripada ketua ranting atau ketua cabang. Sehingga apa kata Kiai Muhammadiyah itu lebih kuat pengaruhnya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, yang ketua ranting itu modalnya SKPP, yang Kiai ranting itu bekalnya hadis atau ayat Quran. Nah, ini ya kadang-kadang memang menjadi tantangan tersendiri. Sehingga karena itu menurut saya memang ini tidak selalu mudah. Tetapi alhamdulillah juga karena warga persyarikatan ini mayoritas adalah kelompok-kelompok yang memang rasional dan punya komitmen kepada organisasi yang tinggi. Ya 1-2 ada yang memang belum ikut maklumat PP itu ya lebih karena faktor ya banyak faktor lah, tetapi mungkin itu berkaitan dengan ya namanya orang punya otoritas ya ingin otoritasnya diikuti dan sebagainya. Ini kategori pertama. Sehingga kelompok ini cenderung untuk melihat apa yang ada dalam organisasinya. Jadi walaupun ada MUI, ada fatwa organisasi lain, itu dia tidak jadikan sebagai referensi. Yang kedua adalah kelompok yang tanda petik netral. Netral itu dalam pengertian tidak ikut afiliasi organisasi tertentu. Nah, kelompok ini biasanya itu ingin untuk mendapatkan panduan agama dari lembaga yang memayungi banyak organisasi, sebutlah MUI. Nah, kelompok-kelompok ini memang secara keberagaman itu agak loose gitu. Dan dia tidak begitu terikat dengan organisasi sehingga kadang-kadang dia menyebutnya pokoknya saya nggak Muhammadiyah, saya nggak NU, saya nggak Persis, yang penting saya Islam. Nah, terhadap hal ini kadang-kadang mereka itu ikut kepada fatwa yang sifatnya umum. Ya, mungkin kalau dia di Indonesia mungkin konteksnya dia ikut MUI. Atau mungkin dia ikut ulama mana gitu. Ulama mana yang dia cocok dengan itu. Nah, sehingga kan kadang-kadang kita ini memang berhadapan dengan perbedaan fatwa. Ini soal COVID misalnya, itu kan saya sering sekali mendapat pertanyaan, Pak, kalau menurut MUI, kalau di zona hijau kan boleh Pak, kalau di zona merah baru nggak boleh. Tapi jawaban saya kan sederhana saja, bahwa dalam berfatwa itu dimungkinkan saja ada perbedaan fatwa, dan itu tidak untuk mengatakan yang satu benar, yang satu salah. Hanya berbeda saja, nanti siapa yang benar, siapa yang salah, ya Allah lah yang memutuskan. Tetapi boleh kita berbeda, walaupun perbedaan itu tidak berarti menganulir fatwa satu dengan yang lainnya. Cuma memang pertanyaan dasarnya, yang itu kemudian saya pahami akhir-akhir kayak MUI agak goyah itu, ketika diajukan pertanyaan, siapa yang bisa menjamin satu daerah itu hijau, satu daerah itu merah. Karena daerah yang awalnya dikatakan itu hijau, ternyata tiba-tiba ada yang positif. Nah, ini kan memang tidak selalu mudah melakukan kompromi, walaupun dalam ilmu ijtihad kan bisa saja kan ijtihad itu berubah. Nah, ini kategori yang kedua, Pak. Nah, kategori yang ketiga itu memang dia tidak ikut organisasi, tidak apa, pokoknya komunal saja. Nah, komunal itu ya memang mengikuti tokoh agama, yang tokoh agama itu mungkin tidak punya afiliasi kepada organisasi tertentu. Nah, sebutlah misalnya Jamaah Tabligh, itu kan tidak Muhammadiyah, tidak NU, tidak MUI dia. Sehingga Jamaah Tabligh itu ya sudah ikut apa yang ada pada keyakinan mereka saja gitu. Atau misalnya kelompok-kelompok masyarakat yang keberagamaannya memang sangat tergantung pada tokoh agama lokal. Misalnya ini sampai sekarang itu kan masih ada yang kalau setelah sholat Jumat itu sholat i'adah gitu. Karena Pak Kiainya masih melaksanakan itu, padahal jamaahnya sudah lebih dari 40 dan mereka juga mukimin gitu. Tapi karena Kiainya di situ tetap melaksanakan sholat i'adah itu ya tetap saja dia laksanakan. Ini kan hampir sama misalnya kalau penetapan awal akhir Ramadan ada thariqah tertentu yang dia tidak hisab, tidak ru'yah, pokoknya ikut saja apa kata mursyidnya gitu. Ini ada kelompok yang seperti ini, Pak. Nah, yang keempat itu ada kelompok yang memang dia itu sangat berminat mendalami agama dan dalam proses mencari. Nah, ini yang biasanya memang menjadi kelompok yang kita sebut sebagai kelompok floating lah, floating group gitu.
kelompok yang dia itu mengambang. Nah, kelompok begini ini akan cenderung untuk mengikuti apa yang sesuai dengan kecenderungan mereka. Kalau kelompok floating ini adalah kelompok yang dia ilmuwan, maka dia akan ikut pendapat-pendapat yang menurut dia itu cocok dengan ilmu. Nah, kalau kelompok-kelompok ini misalnya kelompok spiritualis yang memang dia proses dia beragama itu karena hal yang sifatnya emosional, maka dia akan cenderung untuk ikut bagaimana fatwa-fatwa yang memberikan kesempatan dia untuk banyak melakukan hal yang sifatnya spiritual. Nah, lalu di mana kemudian Muhammadiyah? Ya, memang perlu ada riset, tetapi dalam kaitan ini, alhamdulillah COVID ini ternyata memberikan nilai dan berkah dakwah yang tinggi bagi Muhammadiyah. Paling tidak ada 3 lah yang bisa saya sebut. Yang pertama, bagaimana para pimpinan dan warga Muhammadiyah ini terlibat dalam kegiatan kemanusiaan yang luar biasa. Saya kira sampai secara khusus itu disebut oleh BNPB bagaimana peran Muhammadiyah itu. Dan itu juga tidak hanya diakui oleh mereka yang ada di Indonesia saja, masyarakat internasional juga mengakui. Sehingga COVID ini bisa menjadi kesempatan dakwah Muhammadiyah yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah apresiasi dari kalangan intelektual dan kalangan menengah ke atas yang menilai bahwa maklumat dan fatwa PP Muhammadiyah itu adalah maklumat yang sangat positif, terutama dalam rangka membangun masyarakat ilmiah. Beberapa kawan saya, para dosen yang tidak berafiliasi itu saya kirimi buku kecil saya itu soal Jumat di tengah COVID, kemudian tarawih di tengah COVID itu. Jadi ada hikmah juga Pak Rektor Ramadan ini, saya tiba-tiba nulis fikih itu saya. Biasanya kan nggak nulis fikih itu. Saya tiba-tiba nulis fikih dan sudah 4 itu buku fikih yang saya tulis itu. Karena saya melihat ada ruang yang masih kosong yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari maklumat PP itu. Dan ternyata mereka yang di luar Muhammadiyah itu banyak yang bisa menerima. Nah, ini saya kira bisa menjadi contoh baik bagaimana kita bisa melintas batas dengan memberikan keberagamaan yang disertai dengan dalil-dalil yang kuat dan juga dengan dukungan ilmu pengetahuan. Tentu dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang kompleksitas masyarakat itu bisa diatasi dengan hal-hal yang sifatnya normatif itu. Nah, karena itu maka menurut saya ya penilaian positif yang ketiga adalah bagaimana Muhammadiyah ini juga masih kuat bertahan gitu Pak Rektor. Jadi ketika ada berita 56% lembaga pendidikan swasta itu terdampak oleh COVID, kemudian Muhammadiyah menyatakan mengalokasikan dana sekian miliar untuk membuat perguruan tinggi dan sekolahnya bertahan. Itu kan sebenarnya di luar dugaan banyak orang itu. Gitu. Jadi ini kan sebenarnya sebuah realitas yang bagi kita sesuatu yang sudah alamiah kita lakukan, tetapi begitu itu kita tampilkan di tengah situasi masyarakat yang penuh dengan masalah, akhirnya kelihatan di mana posisi kita sebagai organisasi dan gerakan itu. Sehingga saya melihat apresiasi positif kepada persyarikatan ini cukup tinggi di tengah COVID ini. Sampai akhirnya Pak Dokter Corona juga ini kan juga coincide ya, kebetulan saja itu virusnya namanya Corona, dokter yang kita tunjuk juga namanya Corona gitu. Itu juga menjadi daya tarik sendiri untuk popularitas dan akhirnya juga memang beliau diminta membantu BNPB. Nah, hal seperti inilah yang menurut saya memang perlu terus kita pertahankan sebagai bagian dari kita membangun soliditas gerakan dan model-model yang memang terus-menerus kita lakukan untuk bagaimana kita bisa beragama dengan berkemajuan itu. Makanya ketika kita memutuskan untuk muktamar itu ditunda, kan pertimbangannya juga para ahli virus dan para ahli epidemi. Kita undang para dokter senior di UM Surabaya untuk memberikan pandangan, juga di UGM dan yang lainnya. Dan itu yang kemudian menjadi dasar kita mengambil keputusan. Sehingga sekali lagi ilmu itu bisa memandu kita untuk beragama dengan lebih baik dan bisa mengambil keputusan dengan juga lebih baik juga. Saya kira begitu jawaban saya, Pak Dian.
Terima kasih Pak Mukti dan Pak Dian, puas ya? Insya Allah Pak, makasih. Terus, Bu Ana silakan Bu Ana. Iya. Terima kasih Pak Rektor. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Pak Mukti, senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Pak Mukti. Mungkin Bapak masih ingat dulu tahun 2018 Idul Adha, Bapak itu mengisi sebagai khotib ya di ranting kami sebagai khotib untuk Idul Adha. Nah, di sini Pak. Opornya enak Bu, opor ayamnya enak. Oh, alhamdulillah. Nah ini Pak, untuk kegiatan masak-memasak ini biasanya kami lakukan menjelang waktu Lebaran. Nah, dengan ibu-ibu Aisyah di ranting kami. Nah, dengan adanya COVID ini nanti kan tidak ada sholat Id, Pak. Nah, sedangkan masjid di tempat kami itu, di sebelah tempat kami itu sampai saat ini itu masih tetap ada kegiatan dan rencananya nanti ada sholat Id. Nah, pandangan yang ada pada saat ini itu kan kalau kita biasanya waktu normal itu dari sisi ukhuwah itu jamaah kita yang di lapangan itu justru lebih besar daripada yang di masjid. Nah, nanti apakah dengan tidak adanya ranting mengadakan sholat Id di lapangan ini, apakah nanti itu akan beralih ke masjid itu, gitu. Nah, kemudian kira-kira apa yang bisa kita lakukan, Pak, untuk ya terutama setelah Lebaran itu biasanya kami ibu-ibu Aisyah di ranting ini mengadakan silaturahmi, istilahnya kalau di kampung kami itu unjung-unjung, ya. Nah, unjung-unjung itu dari satu rumah ke rumah yang lain. Kemudian pada waktu itu biasanya kami saling bertemu dan bertatap muka. Begitu juga ada anak-anak kecil-kecil itu yang biasanya unjung-unjung dengan kita memberikan uang kecil. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi masalah ukhuwah tadi untuk sholat Id-nya, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu Aisyah ini tadi, Pak. Terima kasih, Pak Mukti. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Ana. Jadi yang pertama, kami tadi malam di rapat pleno PP membahas itu, tapi memang belum ada fatwa tarjih mengenai apakah kita melaksanakan sholat Id di lapangan atau bentuk amaliyah lain. Pesan kita kepada tarjih supaya itu diselesaikan dalam minggu ini, supaya bisa segera dijadikan sebagai panduan bagi syarikatan. Cuma kalau saya, tapi ini pribadi ya, ini pribadi bukan fatwa. Ibadah Idul Fitri itu kan hukumnya sunnah. Dan memang sebagian besar ulama mengatakan itu sunnah muakkad. Nah, disebut sunnah muakkad karena memang hadis-hadis Nabi yang menjelaskan mengenai sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu memang disertai dengan anjuran agar semua kalangan itu bersama-sama keluar ke lapangan. Nah, termasuk misalnya para budak juga boleh keluar, perempuan yang sedang berhalangan pun juga boleh keluar, jadi anak-anak juga boleh keluar. Jadi memang itu menjadi sarana untuk semuanya bergembira merayakan hari raya itu. Makanya Nabi juga selalu melaksanakannya di lapangan karena memang hadis itu kan digunakan kata-kata musola ya di dalam hadis. Yang musola itu pengertiannya bukan musola seperti yang kita kenal sekarang. Dalam banyak kitab hadis dijelaskan musola itu adalah tanah lapang yang terletak di sebelah timur laut kota Madinah itu. Sehingga itulah yang menjadi dasar untuk Muhammadiyah itu melaksanakan sholat di lapangan. Nah, karena hukumnya sunnah, maka
Kalau situasinya normal, ya bisa kita laksanakan sesuai dengan sunnah. Jadi sunnah yang pertama hubungannya dengan hukum, sunnah kedua hubungannya dengan syariat. Jadi kita laksanakan sesuai dengan syariat. Tetapi kalau karena situasi dan kondisi kita tidak dapat melaksanakan, maka ya sudah, tidak perlu melaksanakan. Itu kan hampir sama dengan misalnya, mohon maaf, yang sedang ada uzur, misalnya karena sakit atau karena bekerja, itu dia tidak bisa melaksanakan sholat id karena memang tidak memungkinkan dia melaksanakan. Nah, saya cenderung kepada pendapat ini sebenarnya. Jadi kalau memang sudah tidak bisa karena alasan keselamatan, ya sudah, tidak usah kita laksanakan. Memang ada yang hilang, biasanya sholat tidak sholat memang menjadi hilang. Tetapi itulah syariat. Itulah syariat. Ya. Nah, apakah kita ke masjid? Ya, menurut saya Nabi itu melaksanakan di masjid kan kalau ada hujan. Nah, pertanyaannya apakah hujan itu bisa dimaknai sebagai masyakoh sholat di lapangan sehingga kemudian ke masjid, ataukah lebih karena persoalan teknis bukan karena masyakoh? Kalau misalnya itu bisa dimaknai sebagai masyakoh, hujan itu menjadi masyakoh, maka dia bisa menjadi alasan untuk COVID ini itu juga sebagai masyakoh sehingga kita sholatnya di masjid. Tetapi kalau itu argumennya, sebenarnya sholat di lapangan itu dalam situasi COVID itu malah relatif lebih aman dibanding di masjid. Kalau pendekatannya keamanan, karena ruang terbuka itu lebih aman untuk kita itu mengalami penularan. Kalau masjid kan justru ruangannya tertutup sehingga kemungkinan terjadinya penularan itu lebih tinggi karena COVID ini kan, virus ini kan perilakunya seperti itu dia. Makanya kan kalau Bapak Ibu misalnya di rumahnya itu ada stay begitu kan justru hidupnya kan bagus itu dalam ruangan yang dingin dan udara yang tidak mengalami sirkulasi. Disarankan kan supaya kita ini ruangannya lebih sehat selama COVID ini kan, walaupun nyalakan AC itu jendelanya dibuka supaya ada sirkulasi dengan udara luar. Sehingga saya kira itu tidak bisa menjadi dalil, menjadi ilat hukum untuk kemudian sholatnya dari lapangan ke masjid. Nah, kemudian memang sempat ada yang menyampaikan, ada fatwa ulama Maroko itu yang mengatakan ya sudah sholatnya di rumah, nanti jamaahnya bisa lewat radio atau lewat TV. Dan kemarin ada yang sharing buku namanya Al-Iqna itu yang membolehkan sholat id di rumah, dan juga yang sudah populer, saya kira banyak beredar di media sosial videonya Ustadz Abdus Somad itu yang mengutip pendapat salah satu imam di mazhab Syafi'i yang menyebutkan sholat itu boleh di rumah dengan jamaah 4 orang atau 5 orang itu. Tapi kalau saya mungkin pada konteks ini ada yang menyebut konservatif mungkin, tapi kalau menurut saya tidak melaksanakan sholat itu lebih aman karena memang tuntunannya tidak wajib, sehingga kalau kita tinggalkan tidak ada konsekuensi hukumnya apa-apa. Kemudian secara syariah malah menurut saya lebih tepat karena dengan pendekatan satu dzari'ah itu menghindari terjadinya bahaya, itu lebih bisa memberikan alasan untuk kita ini tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan maupun di masjid. Nah, kemudian soal mengunjung itu memang ciri dari Idul Fitri itu kan itu ya. Kalau di Kudus tempatnya namanya keluputan itu. Keluputan itu karena dulu orang-orang tua itu ngajarinya luput pulau sing kata-kata lahir batin halal no gitu kan. Namanya keluputan. Sehingga itu seneng-senengnya anak-anak ya di situ. Nah, kalau menurut saya itu mungkin masih bisa kita lakukan, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan menurut saya. Karena kan memang walaupun kita dalam situasi yang lockdown begitu atau PSBB kan tidak berarti tidak boleh keluar sama sekali.
Nah, mungkin kalau misalnya itu mau kita laksanakan ya dengan dengan protokol. Tapi protokolnya gimana ya? Kan kalau di kantor seperti di kampus kan dites dites itu temperaturnya gitu. Nah, kalau kita ke rumah Bu Ana masa mau dites suhunya berapa ya? Jadi gimana? Jadi kalau menurut saya ya kalau memang harus bertemu ya bertemu, tapi tidak usah demonstratif begitu, tidak usah massal dan kolosal, walaupun memang ini tidak mudah. Saya kan biasanya kalau Idul Fitri itu selalu mudik ya. Saya ini kan mudikers tulen gitu. Jadi selama 18 tahun di Jakarta ini saya selalu mudik sebelum takbir Idul Fitri berkumandang itu sudah harus sampai di rumah. Tetapi kali ini sepertinya kemungkinan sangat besar saya tidak pulang. Karena ya alasan keamanan itu. Dan memang ya ini tidak mudah gitu. Tapi kemudian saya mulai berpikir kemarin waktu wawancara dengan salah satu stasiun TV, saya bilang mungkin bisa juga itu kita halal bihalanya dengan Zoom gitu. Atau dengan video call gitu kan bisa itu. Jadi saya kepada Pak Suko gitu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu saya pakai Zoom begini. Jadi Pak Rektor nanti halal bihalanya pakai Zoom saja di kampus, tidak usah datang ke kampus misalnya. Bisa jadi begitu Pak nanti. Pakai virtual gitu kan. Kemudian THR-nya juga pakai online aja Pak. Yang penting kan nyampe kan. THR-nya sudah diberikan Pak. Oh, THR sebelum puasa sudah kita berikan THR-nya itu. Waduh, ini luar biasa. Ini jangan-jangan sekarang sudah habis lagi. Karena, nah, maksud saya kira-kira begitu Bu. Jadi yang penting kan kita ini senantiasa menjaga keselamatan dan memang saya secara pribadi memang merasakan bahwa ada banyak hal yang secara psikologis itu hilang karena ini. Tapi ya sekali lagi keselamatan dan kesehatan kita itu menurut saya lebih penting daripada persoalan perasaan. Jadi ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Pak Mukti.